Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Sofi Firnanda Noval dari PIPS 2019 akan menjelaskan materi pembelajaran atau metode pembelajaran debat yang digunakan oleh para guru untuk mengajarkan materi kepada siswa. Nah, kira-kira kayak gimana sih metode pembelajaran debat ini? Jangan kemana-mana ya, tetap di sini. Pengertian debat. Debat merupakan kegiatan adu argumentasi antara dua pihak atau lebih, baik secara perorangan maupun kelompok dalam mendiskusikan dan memutuskan masalah dan perbedaan. Menurut ahli, yaitu Silberman tahun 1996, sebuah debat bisa menjadi metode berharga untuk meningkatkan pemikiran dan perenungan, terutama jika siswa diharapkan mengemukakan pendapat yang bertentangan dengan diri mereka sendiri. Nah, hal ini merupakan strategi debat yang secara aktif melibatkan setiap siswa di dalam kelas, tidak hanya mereka yang ada di dalam kelas. Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwa debat merupakan metode dalam strategi pembelajaran yang mengarahkan anak untuk menyalurkan ide, gagasan, dan pendapatnya dengan cara argumentasi baik perorangan maupun kelompok. Lalu, ada nih macam-macam debat. Yang pertama, debat silang, debat langsung, parlementer, problem solving, dan ala Michigan. Nah, aku bakal menjelaskan nih setiap macam-macam dari debat ini. Langsung aja yuk, kita langsung ke slide selanjutnya. Nah, yang pertama ada debat Michigan. Debat Michigan merupakan debat yang pada umumnya ada beberapa tim. Yang pertama, tim pembahasan dan ada tim penyanggah. Debat ala Michigan ini biasanya berlangsung selama 1 jam. Jika ketua tidak menunjuk tim perumus, maka ia sendiri yang menyampaikan rumusan yang kemudian ditanggapi hadirin. Di samping itu, seperti biasa, evaluasi dan tindak lanjut ditentukan bersama. Kemudian, ada debat langsung. Nah, debat langsung ini adalah metode yang digunakan sama dengan debat sebelumnya. Namun, aspek-aspek atau butir-butir yang tidak disetujui langsung diperdebatkan, dipusatkan pada aspek-aspek itu. Kemudian, debat bergerak dari satu aspek ke aspek berikutnya. Yang ketiga ada debat parlementer. Nah, suatu masalah biasanya dianalisis dan dikemukakan pemecahannya oleh dua belah pihak yang berlainan bahkan bertentangan dengan pendapatnya. Nah, pada debat parlementer ini masing-masing tim biasa terdiri dari 2 atau 3 orang. Perdebatan kemudian dilanjutkan dengan melibatkan para hadirin untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, komentar, saran, atau kritik kepada para penyanggah. Terakhir, pemungutan suara atau voting biasanya dilakukan jika memang perlu. Nah, jika tidak, mungkin konsensus akan tercapai. Nah, yang keempat ada debat silang. Nah, debat silang ini pembahasannya sama dengan sebelumnya. Namun, pembahasan suatu masalah, topik, ataupun isu oleh dua belah pihak yang berlainan pendapat, bahkan bertentangan. Akhir perdebatan adalah sebuah pendapat. Selanjutnya, apakah hadirin itu akan diberi kesempatan bertanya atau mengemukakan pendapat atau tidak? Terserah kepada pemimpin debat tersebut. Nah, yang terakhir ada problem solving. Nah, dari namanya aja udah kelihatan ya guys, kalau ini adalah problem solving, yang tujuannya adalah untuk memecahkan suatu masalah. Nah, dalam debat solving ini, untuk itu ada 2 tim yang harus berpikir jernih dan jelas, pengkajian masalah, serta tuntas dengan pendekatan ilmiah dalam pengumpulan fakta dan data. Kondisi serta alternatif pemecahan hal ini memerlukan kerjasama yang baik antara pengarahan dan pikiran, serta sikap toleransi dan evaluasi. Nah, kita lanjut ke babak debat. Nah, dalam babak-babak debat ini, yang pertama yang harus dilakukan adalah menyusun topik. Yang kedua, menyusun argumen. Yang ketiga, menyusun sanggahan. Yang keempat, membuat peraturan debat. Dan yang kelima, acara perdebatan. Nah, babak pertama yaitu adalah menyusun topik. Nah, dalam hal ini, guru berpartisipasi penuh dalam penyusunan topik yang akan dibuat untuk perdebatan. Nah, guru
langkah yang dilakukan pertama adalah membuka sesi dan menjelaskan tujuan serta kegiatan yang akan dilakukan oleh peserta. Kemudian, guru menerangkan atau menjelaskan topik apa yang harusnya dibahas. Yang ketiga, guru menginstruksi kelompok untuk membuat sejumlah topik yang bisa diperdebatkan. Lalu, guru juga menerangkan unsur-unsur topik yang baik untuk diperdebatkan. Kemudian, guru memfasilitasi diskusi pleno untuk menyaring topik yang baik. Dan dari setiap hasil diskusi pleno tersebut, guru akhirnya menyimpulkan dan menutup sesi menyusun topik. Nah, dalam babak kedua, guru akhirnya menyusun argumen, di mana babak kedua ini guru memberikan kesempatan kepada peserta untuk memberikan atau menjelaskan kalimat-kalimat argumentatif yang bisa digunakan dalam perdebatan. Nah, yang pertama, guru biasanya membuka sesi, lalu kemudian menerangkan apa yang dimaksud dengan kalimat argumentatif, kemudian meminta kelompok untuk membuat sejumlah kalimat netral dan kalimat argumentatif, kemudian menerangkan kerangka berpikir kenapa sih, lalu juga meminta kelompok untuk membentuk kalimat yang telah dibuat menjadi sebuah analisis yang argumentatif. Kemudian, guru juga memfasilitasi diskusi pleno dengan pembahasan argumentasi. Kemudian, guru akhirnya menyimpulkan dan menutup sesi menyusun argumen. Nah, pada babak yang ketiga biasanya guru juga menyusun sanggahan, di mana guru sama seperti yang dilakukan sebelumnya, yaitu menjelaskan tujuan serta kegiatan apa yang harus dilakukan oleh peserta, kemudian menerangkan apa yang dimaksud dengan sanggahan, menginstruksi kelompok untuk membuat sanggahan atas argumen yang telah dibuat di sesi sebelumnya, memfasilitasi diskusi pleno dengan pembahasan contoh sanggahan dari setiap kelompok, yang kemudian guru juga memulai latihan kedua, yaitu menantang peserta dengan berbagai macam argumen dan peserta harus membuat sanggahan. Yang keenam, guru juga mengakhiri latihan dan membuat ulasan singkat tentang kegiatan yang baru saja dilakukan. Dan yang terakhir, guru menyimpulkan dan menutup sesi menyusun sanggahan. Di babak yang keempat ini, guru menjelaskan peraturan debat. Nah, dalam sesi ini, guru menjelaskan tentang tujuan dari sesi, kemudian menerangkan hal-hal yang perlu disiapkan sebelum debat, kemudian menjelaskan peran dan tugas setiap kelompok dan pembicara dan aturan waktu yang diberikan untuk setiap pembicara. Kemudian, guru juga menjelaskan peran aktor-aktor lain di dalam debat. Lalu, menerangkan secara singkat ragam format debat parlementer yang bisa diadaptasi ke dalam debat pendidikan. Kemudian, guru juga menginstruksi peserta untuk memulai simulasi debat. Dan yang terakhir, guru memfasilitasi diskusi pleno untuk akhirnya ditentukan dan menyaring pendapat dan kesan setelah simulasi. Dan babak yang terakhir adalah babak perdebatan. Nah, ketika debat berlangsung, guru dan peserta juga menyaksikan debat. Guru akhirnya juga mengakhiri latihan debat pertama dan memberikan waktu kepada juri untuk menyimpulkan evaluasinya. Guru mempersilahkan perwakilan juri untuk menerangkan evaluasinya atas debat yang telah berlangsung. Guru juga menerangkan aspek penilaian debat, kemudian juga menginstruksi perwakilan peserta untuk menjadi juri, menyusun penilaian dan mempresentasikannya. Dan yang terakhir, guru menerangkan sistem penilaian kuantitatif atau scoring. Nah, yang selanjutnya ini saya akan menjelaskan tentang sintaks strategi debat. Nah, sintaks ini apa sih? Sintaks strategi debat merupakan siswa yang dibagi menjadi dua kelompok, kemudian duduk berhadapan. Siswa membaca materi, bahan ajar untuk dicermati oleh masing-masing kelompok, sajian presentasi hasil bacaan oleh perwakilan salah satu kelompok, kemudian ditanggapi oleh kelompok lainnya, dan begitu seterusnya secara bergantian. Dan guru membimbing, membuat kesimpulan, dan menambahkannya.
Dan yang terakhir, guru juga membuat kesimpulan atas hasil diskusi dan atau hasil debat yang telah berlangsung. Nah, yang pertama dilakukan adalah pembagian kelompok. Seperti penjelasan sebelumnya, dalam pembagian kelompok, guru membagi siswa menjadi 2 kelompok peserta debat yang pro dan kontra dengan duduk berhadapan antar kelompok. Selanjutnya, di bagian kedua yaitu adalah pembagian tugas. Di sini tugas guru adalah untuk memberikan tugas kepada para siswa untuk membaca materi yang akan diperdebatkan oleh kelompok yang akan bertanding di perdebatan selanjutnya. Yang ketiga adalah menyuarakan pendapat. Ketika perdebatan berlangsung, setelah membaca materi, guru menunjuk salah satu anggota kelompok yang pro untuk berbicara saat itu. Kemudian setelah selesai, ditanggapi oleh kelompok kontra. Nah, demikian seterusnya sampai sebagian besar siswa bisa mengemukakan pendapatnya. Nah, yang selanjutnya adalah menulis inti pendapat. Di sini, setiap ide atau inti yang dari perdebatan sebelumnya akan dibicarakan lagi atau ditulis di papan pendapat sampai mendapatkan sejumlah ide yang diharapkan. Yang selanjutnya adalah menambahkan konsep. Di sini guru menambahkan konsep atau ide yang belum terungkapkan. Biasanya guru juga menjelaskan atau mendiskusikan kembali hal-hal yang belum dipecahkan oleh para Nah, yang terakhir adalah membuat kesimpulan. Di sini, tugas guru adalah memberikan atau mengajak siswa membuat kesimpulan atau rangkuman yang mengacu pada topik yang ingin dicapai dari data-data yang telah diungkapkan pada perdebatan sebelumnya. Nah, dalam kegiatan metode pembelajaran debat, pasti ada kelebihan dan kelemahannya. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang kelebihan dari metode pembelajaran debat. Yang pertama, memacu siswa aktif dalam pembelajaran. Yang kedua, meningkatkan kemampuan siswa dalam berkomunikasi secara baik. Yang ketiga, melatih siswa untuk mengungkapkan pendapat disertai alasannya. Yang keempat, mengajarkan siswa cara menghargai pendapat orang lain, dan yang terakhir, tidak membutuhkan banyak media pembelajaran. Nah, dari hal-hal tersebut, ada juga metode pembelajaran debat ini menghasilkan kelemahan. Kira-kira apa aja sih kelemahannya? Yang pertama adalah tidak bisa digunakan untuk semua mata pelajaran, atau biasanya digunakan untuk mata pelajaran tertentu saja. Nah, dalam hal ini biasanya adalah materi-materi eksakta seperti matematika dan ilmu pengetahuan alam. Namun untuk pembelajaran IPS, hal ini sangat disarankan atau sangat membantu para guru IPS untuk menggunakan metode tersebut. Nah, yang kedua, ada pembelajaran kurang menarik atau cukup monoton karena hanya adu pendapat. Yang ketiga, membutuhkan waktu yang cukup lama karena siswa harus memahami materi terlebih dahulu sebelum melakukan debat. Dan yang terakhir, siswa menjadi takut dan tertekan karena harus bisa berkomunikasi secara langsung untuk mengungkapkan pendapatnya. Dan Nah, sekian presentasi dari saya. Terima kasih kepada para pendengar yang telah mendengarkan video ini sampai akhir, dan terima kasih kepada Bu Nurul yang telah memberikan kesempatan saya untuk menjelaskan materi metode pembelajaran debat kali ini. Dan sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.